Halo semuanya, saya ingin mengucapkan selamat bagi Anda karena Anda sudah masuk ke 10 besar VSN Motivator Idol. Tentunya tidak mudah bagi banyak orang untuk bisa masuk ke acara ini dan akhirnya bisa mencapai di posisi ini. Karena itu, saya meminta Anda juga untuk tidak terlalu berbangga hati, tapi Anda juga boleh melakukan selebrasi atas semua hal yang sudah Anda lewati selama ini. Butuh perjuangan yang mungkin juga tidak biasa gitu ya untuk Anda berlatih-latih terus gitu. Tapi ini adalah kesempatan untuk Anda meningkatkan diri Anda ke level yang lebih lagi. Dan beberapa saat kemudian nanti Anda akan masuk ke babak yang berikutnya tentunya, dan di saat penilaian-penilaian akan ada banyak sekali. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit suatu hal tentang yang pernah disampaikan sama guru saya, L. Michael Hall. Ya, di mana kesiapan kita untuk menerima sebuah feedback atau masukan dari para juri. Karena di sana nanti pasti akan ada banyak penjurian. Dan juri-juri ini kita udah setting semua. Ya, hari ini siapa yang bertugas untuk jadi orang galaknya, siapa yang bertugas jadi orang baiknya. Ya, ada angelnya, ada devilnya juga. Jadi bersiaplah untuk mendapatkan semua masukan dari angel ataupun devil. Ya, jadi mereka akan memberikan yang terbaik dan bagaimana caranya untuk kita bisa menerima masukan dengan sangat baik, asik dan seru. Ya, satu hal yang beliau sampaikan yang saya sangat ingat sekali adalah setiap masukan itu sifatnya adalah timely. Timely itu adalah saat kita disampaikan masukan atau input, itu sedang menilai performance kita saat itu. Detik itu saja. Nah, banyak sekali orang yang menganggap setiap penilaian yang diberikan itu adalah penilaian final seluruh kehidupannya dia. Seolah-olah kalau misalkan dibilang, kamu hari ini performance-nya jelek sekali. Lalu dia anggap kayak seluruh kehidupannya itu performance-nya jelek. Enggak seperti itu. Yang jelek adalah performance dia saat itu. Waktu saya masih ingat banget, saya diajak maju ke atas panggung Take Me Out Indonesia waktu itu, celana saya kedodoran. Jadi yang pertama kali dikomentarin sama ceweknya adalah, Pak, sorry dia nggak pakai Pak ya. Kamu celananya kedodoran kata dia. Ya aturan bisa pakai yang lain, celananya mungkin bisa lebih bagus lagi di groomingnya. Yes, karena waktu itu saya pakai celananya adik saya. Saya dulu sangat-sangat tidak suka sekali untuk di grooming. Baju saya jasnya pinjam sama adik saya, celana saya pinjam celananya adik saya. Adik saya badannya lebih besar dari saya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kedodoran. Tapi gara-gara input itu, ya itu adalah salah satu input yang paling signifikan dalam hidup saya. Akhirnya saya mengerti bahwa saya harus menggunakan pakaian yang lebih rapi gitu. Ketika menampilkan diri saya kepada orang lain. Dia bilang, ya karena saya akhirnya ya ujungnya sih dapat ladies-nya dari yang ini ya. Jangan bilang-bilang. Nah, terus abis itu dia yang bilang ke saya bahwa if you look good, you feel good. Itu kata guru saya, dia bilang. Jadi, pastikan kamu perlu untuk dandan yang rapih. Kamu perlu untuk benar-benar bisa grooming, bisa dilihat sama orang lain. Tampilkan yang terbaik dari dalam diri kamu. Bukan hanya untuk diri kamu menampilkan diri kamu, tapi juga untuk respect terhadap orang lain. Di saat diceritakan seperti itu, apa yang terjadi? Oh, seluruh paradigma saya berubah. Oh, ternyata saya perlu untuk menampilkan yang terbaik dari dalam diri saya. Karena ketika saya menampilkan yang terbaik, saya merasa lebih asik lagi, lebih seru lagi, apa yang saya lakukan bisa lebih menyenangkan. Dan juga, ya ini jadi menjadi suatu hal yang penting bagi saya. Makanya kalau Anda memperhatikan, saya selalu memperhatikan bagaimana suara saya dikontrol dari audio voice yang sangat bagus. Bagaimana saya juga berusaha untuk rapi. Memang ini kayak berantakan gitu ya, karena ya nggak apa-apa. Yang penting atas kelihatan rapi lah. Biasanya saya lebih rapi ini karena bajunya kegedean aja. Masih pakai yang baju kegedean. Enggak ya. Ini cufflink, tapi cufflinknya saya lupa cari di mana. Saya udah cari kemana-mana nggak ketemu. Ya sudahlah. Be is dengan segala hal yang kita ada, tapi juga menampilkan yang terbaik. Ya. Contoh kameranya ya saya siapkan yang bagus, yang kelihatannya bokehnya keren gitu. Latar belakangnya yang bagus, saya siapin semuanya oke. Kenapa? Supaya tampilannya bagus. Jadi ketika audiens ngelihat kita seneng. Dari awal mereka ngelihat aja udah seneng, apalagi ketika nyampein materinya bagus, mereka lebih senang lagi. Nah, ketika dikritik seperti ini, saya tidak menghukum diri saya. Seolah-olah, gila, berarti ceweknya gak suka sama gue. Enggak. Justru saya malah, oke, yuk kita hajar, jebret. Malah dapet. Ya. Nah, well actually, intinya kembali lagi. Semua kritik adalah timely. Semua kritik adalah tentang performance kita detik itu, saat itu juga. Jadi semua yang dikomentarin sama juri di video Anda, itu adalah tentang video itu. Tentang diri Anda pas lagi menampilkan video tersebut. Ini bukan tentang Anda.
Anda bisa terus berubah. Anda bukanlah orang yang linear, yang satu titik yang Anda tidak bisa merubah diri Anda, memunculkan yang terbaik dari dalam diri Anda. Tapi perhatikan setiap kritikannya. Mungkin ini akan menjadi kritik yang seperti yang dulu. Ya, sekitar 2011 saya dapat kritik itu, yang masih saya pegang sampai sekarang, sampai di 2020, dan itu yang menciptakan banyak sekali hal seru dalam kehidupan saya. Karena semenjak saya belajar untuk rapi, orang lebih menghargai saya. Bayangin kalau saya datang ketemu orang penting, baju saya compang-camping. Apa yang bisa orang tampilkan di benak mereka? Oh, ini orang tidak menghormati saya. Tapi karena saran itu, yang mungkin boleh dibilang pahit gak? Seorang cowok di tengah banyak ladies, ditonton oleh semua pemirsa televisi, dibilang celana lu kedodoran, diketawain. Mungkin saya bisa memilih untuk saya down, tapi bodo amat, saya tetap percaya diri, cuek aja gitu. Nah, sekarang Anda mau gak cuek aja? Be santai-santai aja dan sadari bahwa ini adalah timely. Performance Anda saat itu yang dinilai oleh juri adalah detik itu saja. Tidak untuk di yang lainnya lagi, hanya untuk di sana saja. Jadi Anda nikmati saja, have fun, seru-seruan. Sadari dan tangkap apapun yang diberikan. Karena mungkin kadang-kadang ada yang galak banget ya, karena udah disetting. Ya udah dibilangin dari sebelumnya, kita udah kong kali kong hari ini siapa yang jadi orang jahatnya gitu ya. Nah, ya mungkin karena komentarnya agak kedengarannya pedes banget gitu ya, tapi itu semua adalah memang sudah diatur. Ya, jadi jangan juga jurinya dimusuhin gitu ya. Enggak, dan have fun aja. Acara ini balik lagi diadakan untuk kita semua enjoy, have fun, asik-asikan, seru-seruan, dan meningkatkan semua kapasitas yang kita miliki. Kalau tips dari saya pribadi, saya selalu, bagi saya, memang kalau penjurian itu sangat lengkap sekali ya. Kalau saya pribadi, saya sangat mencari yang namanya adalah connection dengan audiensnya. Seperti Anda ngobrol, jadi kayak ketika saya buat video, saya akan berusaha seperti saya lagi ngobrol bersama dengan sahabat. Saya ngobrol sama Anda saat ini, saya bukan lagi bawain training. Fokus saya bukan lagi, halo pemirsa, apa kabar? Yes, luar biasa, go, go, go. Yes. Tapi saya lebih, ya ngobrol biasa aja lah, kayak kita temen gitu. Mungkin Anda lebih bisa connect sama saya, lebih bisa tune in dengan cerita saya, lebih bisa tune in dengan pengalaman saya, lebih bisa tune in dengan saya ketika saya ngobrol seperti ini. Jadi saran saya, trust yourself gitu. Jadi percaya diri Anda, have fun saja. Anggap Anda kayak lagi ngobrol gitu ya sama teman Anda gitu. Bukan berarti Anda yang loncat-loncat nggak bisa. Boleh juga kalau Anda mau bawakan seperti itu. It's matter of style. Yang penting adalah connected kalau buat saya. Nomor satu adalah bagaimana kita membangun sinkronisasi antara pembicara dan juga audiensnya. Ketika kita ngobrol, kita benar-benar kayak, kayaknya enak banget gitu ya. Sederhana, ngomongnya nggak terlalu energetically gimana. Kayak dianggap sebuah, ya kayak teman biasa aja mengantarkan cerita. Nah, ketika kayak duduk ngobrol, ngupi-ngupi cerita, nggak ada orang yang nggak suka buat nongkrong bareng, ngobrol bareng bersama dengan seorang sahabat yang asik. Jadi energi itulah yang saya cari. Makanya kalau misalkan setiap penilaian, saya akan cari itu dulu yang nomor satu. Kalau kamu engage sama saya dapat pesan kamu, ya kamu ngajak ngobrol yang nyaman sekali, wah itu sangat asik sekali. Dan kabar baiknya, saya lihat hampir semua dari Anda itu sangat menguasai tentang hal ini. Anda tinggal mempercayai diri Anda sendiri and flowing saja. Gak usah terlalu dipikirkan materinya terlalu signifikan. Bawain aja dengan santai, asik dan seru. Ya kadang bullet point mungkin nggak semuanya saya bahas lengkap ketika saya bicarakan. Ya mungkin kadang ada yang saya ingat, kadang ada yang hilang. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja, have fun, seru-seruan. Pada akhirnya Anda akan selesai di penghujung acara dan Anda akan maju di panggung kemenangan. Siapapun yang menang nanti masuk ke 5 besar, siapapun yang masuk ke juara 1, 2, 3, you guys are my hero. Anda semua adalah orang-orang hebat yang sudah melakukan hal yang terbaik buat MCI VSN, ikut berkontribusi atas serunya acara ini. Dan saya yakin sekali selesai dari sini, Anda tidak akan pernah berhenti untuk menciptakan dan kreasi video yang lebih luar biasa lagi. Siapapun Anda mungkin bisa aja terpilih menjadi 5 besar ataupun 1, 2, 3. Ataupun Anda juga bisa di 10 besar ini. Titik 10 besar aja sudah sangat luar biasa menurut saya. Karena banyak orang di sana yang nggak berani untuk ngambil keputusan, bahkan hanya untuk buat video saja. Tapi kalau Anda sudah bisa masuk ada di tempat ini, artinya memang ya Anda sangat layak dan Tuhan juga sudah mengizinkannya. Ya, jadi manfaatkan, asik-asikan, seru-seruan itu yang paling penting. Jangan terlalu pusing, jangan terlalu serius. Have
fun. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk have fun, seru-seruan, asik-asikan, silakan tarik nafas. Serahkan kembali ke Tuhan dengan seizin Tuhan kulepaskan semua dari penciptaan pertama dan segala kunciannya. Senang-senang, seru-seruan, asik-asikan, have fun. Sampai ketemu di babak berikutnya. Better Life with MCI. Dadah.